Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Langkah-langkah-Mu sungguh tak terhingga, langkah-langkah-Mu sungguh tak terkirakan. Engkau begitu baik, maka jiwaku memuji memuliakan-Mu. Betapa besar Engkau Allahku yang hidup. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, untuk langkah-langkah penyertaan-Mu yang sungguh ajaib menyertai setiap kami yang ada di tengah-tengah ruangan ini. Terima kasih Tuhan pertemuan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk Engkau memakai suara-Mu untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah setiap kami semua. Berkati setiap kami semua, baik yang bicara, baik yang mendengar, semuanya urapan-Mu terjadi di tengah-tengah kami semua. Kami syukuri semua ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Mungkin kalau nggak enak membelakangi, silakan rekan-rekan kalau bisa mau duduk di sini, please. Yes, pun juga bisa lihatnya mungkin lebih baik. Ya, silakan, please. Thank you, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya di sini yang kami kasihi. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Pertengahan tahun sudah kita lalui begitu cepat, ya, tidak menyangka tempo hari ada kesempatan, tapi karena nggak bisa terus diundur, tahu-tahu sekarang sudah pertengahan tahun. Wow. Nah, tadi dikatakan Pak Alex, opong kita ini berdoa untuk tahun depan. Nah, coba bayangin, tahun depan sudah memasuki tahun yang sangat crucial, sangat penting sekali karena pemilihan dan semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Tadi barusan sharing dengan Pak Ongko juga. Teman-teman, pernah nggak? Ini kan perubahan begitu cepat. Pernah nggak di antara kalian ini sedikit sedikit intermezzo ini. Pernah nggak mencobai yang sekarang lagi getol-getolnya ChatGPT? Ada di kalian ini yang pernah nah, puji Tuhan, Pak Beni ini up to date, ya kan? Nah, saya pun juga curious, sangat ingin tahu, ngeklik, cobain. Nah, the better one of course is English version, karena itu kontennya akan lebih lengkap. Sewaktu saya tanya spesifik Indonesian content apa, ya jawabannya ngaco-ngaco juga. Jadi karena saya tahu insight-nya, tapi jawabannya ya itu karena apa? Saya tahu ini adalah Indonesian content. Tapi as a general, ini machine to become a very powerful. Nah, ini yang perlu kita ketahui, dunia itu perubahannya begitu hebat. Ada yang mengatakan, saya kira di dalam medsos pun juga sudah diberitakan, bakalnya, I think that is true. Kenapa? Yaitu medical device yang akan dipakai, di-attach dengan AI ini akan sangat luar biasa. Artinya apa? Misalkan seperti kalau kita ini sekarang perlu health conscious, ya kan? Wah, ini mengenai darah, bagaimana ini itu vitamin D levelnya oke enggak, gimana. Terus kemudian bahkan kita mengecek darah, tes DNA. I don't know if one of you pernah ngetes gak ini untuk mengetahui what is our nature of our body ini, apa yang baik untuk apa, ini itu bisa apa. Dan nah, that kind of technology we have to use it. Kita mesti pakai, kita mesti mengetahui hal itu. Kita ini kan di dalam hal-hal yang benar-benar Tuhan kasih untuk bagaimana kita anticipate dalam hal ini. Jangan ditakut-takutin bilang itu nanti apa segala, I don't know, one world government. That is nothing to do with that. It is really a very good thing for us to know. Nah, di dalam medsosnya itu mengatakan begini, bahwa AI ini bakal dipakai secara intensif in many area, name it, misalkan dalam lawyer, misalkan dalam education. Nah, educationnya pun juga sekarang katanya orang title mendapatkan ijazah is now so easy, just click a second, thesis juga ngeklik langsung keluar puluhan halaman. That is what kind of machine it is, very powerful. Jadi, nah, yang paling berguna yang kita bisa lihat adalah kalau medical device
Itu misalkan kita CT scan, misalkan kita MRI, ya kan? Ini di tes, itu kalau di attach dengan ini, dokter bakal kalah diagnosnya. Karena apa? Ini mesin compress of millions of information yang sudah diakumulate, disempurnakan di ini. Ya, jadi apapun hasilnya itu didiagnose, keluarnya tuh reportnya mestinya according to the theory, ini bakal akan lebih accurate daripada whatever radiologist atau dokter apa yang akan print out hal itu, gitu. Nah, so that is the good thing about it, makanya kita ini perlu melihat what is going on in the world. Nah, padahal hal ini, Elon Musk, that is one of the brightest man at current level itu pernah mempredik hal ini long time ago. Saya pernah baca 2016 dia sudah predik bahwa ini is going to be very powerful and at the same time very dangerous. Makanya banyak yang ahli-ahli pun juga sekarang mulai memikirkan hal ini itu bagaimana. Nah, tapi I do believe God is in control. Amin. Nah, kalau ini ada AI, GPT beginian, sekarang yang lagi getol, orang yang lagi rame-rame, orang saintis yang lagi mau develop, anti AI-nya ini. Jadi antinya ini pun juga sedang didevelop. Ini hari saya dapat postingan, itu Joe Biden, as a presiden Amerika, diinterview di dalam satu meja dengan TV reporter. Which is not true, but exactly itu pembicaraannya, wajahnya, suaranya, wow, amazing, it's unbelievable. Nah, itulah the sort of world that we are living. Well, back to the track now. Jadi kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan, kita betul-betul living in a very crucial world di mana development ini sedang terjadi yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, tema ini hari tidak lain, yaitu apa? Kita telah menjadi satu dengan kebangkitannya. Amin. Apa sih kita renungkannya? Tadi Pak Dharma pujiannya wah menyentuh saya sekali. Untuk semuanya ini kecaplah, lihatlah. Arti ini kalau ini jangan kita lewatkan gitu aja. Kata-kata kecaplah itu mengandung arti yang luar biasa, yaitu he is apa? Kita ini merasakan. Jangan sekedar melihat, mendengar, tapi kita rasakan. Makanya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan itu. Amin. Karena apa? He is the living God. Dia itu adalah Allah yang hidup benar-benar di tengah-tengah hidup kita. Amin. Untuk kita lalui hari lepas hari, di dalam tengah-tengah segala, in the midst of nowhere. Kalau some people say that, which is true. Tetapi kita ini sesungguhnya adalah begitu besar. Nah, coba ini hari kita simak. How great thou art. Ini begitu besar Tuhan, kayak apa besarnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pelajari, perlu kita simak menjadi dasar kekuatan ini. Nah, seperti Pak Daniel tadi bersaksi gini, well, kita jangan leave it our heart vacuum. Kita jangan membuat kita ini melihat kanan, melihat kiri itu, tetapi we hold firm in our Christ Jesus yang memang dia adalah Allah yang hidup. Amin. Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman. Kita di sini sudah puluhan tahun, as what tadi Pak Beni mengatakan, ya kan, don't play katanya gitu. That is the very good word. That is exactly. Kita nih benar-benar menjadi usia begini ini kita coba. Kalau dia tadi tawarkan tiketnya udah dapat belum, bukan sekedar tiket untuk tiket untuk betul-betul for eternity. Amin. That is the point really. Nah, makanya cobalah kita renungkan baik-baik supaya kita benar-benar go deeper into his word, supaya kita mengalami dan betul-betul mensimak how great is our God. Nah, kalau bicara soal kita telah menjadi satu dengan kebangkitannya, coba kebangkitan itu maknanya apa? Nah, pernah nggak kita pikirkan? Kalau kadang-kadang kita ini gini, kita as a Christian, given the good thing, ya Tuhan sudah bangkit, puji Tuhan, makanya saya semangat gitu. Apakah cuma begitu saja? Nah, firman Tuhan nanti akan dibahas, yaitu apa? Karena belas kasihannya ini kita dilahirkan kembali. Ini akibat dari kebangkitannya loh. Akibat dari kebangkitannya kita ini dilahirkan kembali. What is that? Coba nanti kita akan simak. Juga kita telah menjadi satu
dalam kematiannya dan kebangkitannya juga. So that is all in a one packet yang Tuhan sudah, kalau kita boleh ngomong, sudah tawarkan dan bahkan sudah anugerahkan, sudah berikan. And next apa? Hidup dalam limpah kasih karunia-Nya. So all these things attached all together, that is represent how our life today in Christ Jesus. Amin. Untuk itu coba kita lihat. 1 Petrus mengatakan gini, rahmatnya itu begitu besar, yaitu apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Apa sih kelahiran kembali ini? Nah, coba nanti kita akan simak. Saya pernah mungkin ingatan saya pernah renungkan, tapi kita perlu repeating ourselves hal-hal yang penting, yang baik sekali. Bahkan dikatakan Roma 4 ayat 9, karena Yesus ini diserahkan untuk pelanggaran kita. Yang namanya pelanggaran kita ini, setiap manusia tidak lagi di dalam posisi that claim we are good. Tidak ada, makanya Tuhan Yesus ngomong, tidak ada yang baik selain Allah itu baik. Roma 9 ayat mulai ayat 3 kalau nggak salah, sampai ini pun juga saya sering katakan, kita ini standing point kita, posisi kita sekarang ini, tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang mau kenal Tuhan, bahkan dikatakan apa, kita ini orang nyeleweng, dan lain-lain macam-macam seabrek-abrek itu semua keluar di dalam firman. Makanya Paulus getol sekali selalu menekankan from that point of view, dari starting point itulah supaya kita melihat Tuhan dengan dimensi yang beda. Perjanjian lama kita disuruh Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Yang terkenal dengan apa? Dengan yaitu 10 hukumnya dan sebagainya. Itu adalah who is the actor. Siapa yang pelakunya? Kita sendiri. And then prove to be what? Seperti Roma 9 yang tadi Paulus katakan, kita fail. Human is in a total value. Tidak ada satupun yang bisa benar-benar mengeklaim bahwa kita ini oke dan baik dan bagus, makanya kita begini gitu. Tidak ada. So from that starting point, mari kita tahu arti dilahirkan kembali itu apa. Dan dari kebangkitannya itulah pembenaran kita, kita dibenarkan. Tidak ada Allah yang lain, istilahnya itu, yang bisa membenarkan kita karena Yesuslah satu-satunya yang bangkit dari kematiannya itu. So that is all the multiple point, very important point yang kita bisa enjoy di dalam Kristus Christ yang is so really so unbelievable. We said, nah sekarang biarlah kita coba merenungkan kembali. Karena kalau kita tidak dilahirkan air dan roh, kita nggak bakal bisa masuk kerajaan surga loh, kerajaan Allah loh, jangan main-main. Makanya kita penting sekali untuk mengulas apa ini lahir dari air dan roh. What is air, what is roh, gitu kan. Nah coba kita lihat, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang wanita Samaria, minumlah yang kuberikan, tidak akan haus selama-lamanya, kuberi kepadanya menjadi mata air, terus menerus memancarkan kehidupan itu. Daniel, as what I just try a bit, giving a word, supaya kita punya heart, hidup kita ini tidak kosong. Inilah air kehidupan ini yang mengalir terus menerus. Saya nggak tahu ya, saya itu sering di dalam sharing dengan grup-grup begitu atau di rumah bahkan tidur, kadang-kadang ingat-ingat ayat-ayat buka-buka ini. Nah ini loh, aliran air yang hidup tuh mengalir. That is air yang hidup ini siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yang tidak akan haus lagi. That is Christ himself. Itulah Kristus sendiri. Nah inilah lahir kembali oleh Kristus, oleh air yang hidup, yang mengalir terus-menerus dari firman-Nya. Itulah yang kita memperoleh sumber kehidupan itu sendiri, ya kan? Bahkan apa kalau dari roh, yaitu dikatakan ini rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah ini adalah perspektif di dalam semua approaching kita punya spiritual life, punya perbedaan itu di situ. Jadi di sini katakan roh ini loh yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Tidak berarti daging itu is not necessary. Is of course kita hidup masih dalam, tetapi prioritinya kemana? We have to look our God in the spirit. Inilah yang dimaksud karena roh inilah yang memberi hidup.
Sorry, ini kok baterainya habis ya. Oh, oke, ya. Nah, perkataanku yang kukatakan itu adalah roh yang hidup. Perkataan Kristus itu adalah roh yang hidup. Kalau kita mau interpret punya dia, Christ punya statement, perumpamaan, cerita ini tuh terang, bukannya terang lampu, ini bukan terang secara spiritual, ya kan? Garam bukan garam yang kita makan asin, bukan. Semuanya ada spiritual meaning. Akulah air yang hidup, ini pun juga semua spiritual. Gembala yang baik, semuanya is talking about spiritual. Nah, inilah yang dimaksud, karena perkataan gue adalah roh dan hidup, betul-betul hidup. Bukannya mematikan, bukannya binasa, ini itu dan lain-lainnya. Bahkan dikatakan di sini di dalam 2 Korintus, begitu sayangnya Tuhan kepada kita, memeteraikan kita bagi orang yang percaya ini. Yang dihadiahkan itu apa? Ya roh ini loh, ya kan? Memberikan Roh Kudus ini sebagai jaminan. Karena kalau tanpa kita ini di-convert into spirit, kita ini nggak bakal bisa kekal, hidup kekal, karena daging mati, then is finished. So we have to be in a spiritual living. Karena we do believe the spirit is in us, supaya kita masuk ke dalam kekekalan rancangannya dia itu. Nah, ini semua di sini dikatakan apa? Telah tersedia semua bagi kita. Nah, inilah anugerah-anugerah, hadiah-hadiah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa sudah menganugerahkan, sudah memberikan kepada kita semua. Maka itu Paulus mengatakan sekali lagi, kalau kita menaburnya dalam daging, kalau kita konsentrasi ke dalam daging, well again, daging itu yang jasmania itu bukannya nggak penting. Tetapi again, ini yang ditulis di sini adalah most top priority, arah kita ini kemana? Yang lain-lainnya daging, bagaimana? We will see. Nanti kita akan melihat apa sih seluruh keberadaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita ini untuk melangkah dengan baik. Nah, at the first place adalah kita ini jangan menabur dalam daging. Wah kita begini, wah kita itu, talking about the good community, very big crowd, a big number, big church. That is fine. Tapi ini bukan ukuran yang Tuhan mencarinya. Sesungguhnya adalah who knows him better and better mengenai hal-hal kebenarannya ini. Itulah yang Tuhan ingin supaya kita apa? Menjadi murid loh. Menjadi murid, that is the ultimate purpose. Tell me, ini semuanya kita ini semua ini sudah percaya sama Tuhan enggak? Mostly yes. Kita dalam komunitas yang banyak adalah kita berhubungan, berkomunikasi, hidup bersama dengan kalangan-kalangan yang sesama kita. Makanya pemuritan untuk mengenal hal yang lebih dalam, itu adalah hal yang sangat esensial yang tidak bisa kita deny. Tapi kalau menabur dalam roh, yaitu firman-Nya, perkataannya dia itu adalah roh. Nah inilah kita bertumbuh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa sih sekarang kita coba renungkan sebentar, apa sih kerajaan Allah? Nanti ada, tapi coba, I just cross to my mind, apa kerajaan Allah? Apakah kita expect nanti ada palace, and then sitting there on the crown-nya itu adalah Kristus sebagai raja duduk di situ, teng. Tidak loh, the whole Bible, the whole New Testament, perumpamaan demi perumpamaan mengenai kerajaan surga, kerajaan Allah, tidak lain apa? Yaitu penabur. Itu perumpamanya, penabur apa? Benih yang bertumbuh, inilah perumpamaan kerajaan surga. Apa? Yaitu seseorang yang pergi jauh kembali diangkat menjadi raja. Yaitu apa? Terus akhirnya mengadakan apa? Pernikahan, perkawinan. Inilah perumpamaan kerajaan yang kita perlu ketahui bahwa dia ini sudah menjadi satu di dalam mempelai punya relationship. Dia sudah menjadi rajanya itu. Misalkan perumpamaan lain lagi. Pergi jauh memberikan akan mina untuk pergi. Kembali akan hitung-hitungan. Nah ini apa bicara soal uang? Tidak. Perkataannya itu roh dan hidup. Itulah pemahaman yang perlu kita coba dig out. Supaya kita mengerti. Tidak lain yang dimaksudkan mina, 5, 1, 10. Ini semua adalah pengenalan tentang dianya itulah. Yang dimaksud kembali kita bertumbuh enggak?
Kalau nggak bertumbuh, wah yang satu tinggal satu, katanya dia jahat, disimpan, ya cuman begini aja, ongoing ya begini aja, nothing in the spiritual growth, tidak mengenal lebih. Nah inilah hal-hal yang perlu kita kenal, perlu kita ketahui, karena ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan itu yang dimaksud. So we have to deepen our mind, open up our mind, supaya kita mengenalnya lebih dan lebih dan lebih. Bahkan ada apa? Seorang pedagang misalkan dikatakan, dia menemukan apa? Lahan yang apa? Yang penuh dengan harta kekayaan itu. Nah ini apa bicara soal harta, soal fisik lagi. It's nothing about that. Again sampai dikatakan di situ dia begitu sukacita, ditutup kembali dulu, terus gimana? Istilahnya dijual dengan apa yang dia miliki, dia jual semua untuk apa? Untuk membeli ini. That is talking about apa? Dia punya new mindset, dia punya new paradigm, dia punya new knowing a new thing in Christ. Supaya yang lama ini dia buang semua, dia memperoleh yang baru. Nah inilah semuanya tidak lain merujuk karena Yohanes 5 ayat 39 mengatakan ini. Segala sesuatu yang tertulis di dalam ayat firman itu points to me. Merujuk kepada aku, bukan yang lain. Makanya we focus our mind only to Him. He is the only and really the biggest and everything is in Him. Makanya jangan sampai tergoyahkan dengan perkataan, oh dia ini hanya utusan, entah gimana yang kita sekarang mulai banyak dengar. Hal begitu tidak kita, karena kita benar-benar stay tune, kita fokus only to Christ Himself. He is God, He is the Spirit, He is everything for us. And He is the Savior, the only one. Karena the Lord is one. So all these kind of things supaya firm up kita punya base, supaya firm up kita punya apa? Rohani, kita punya iman yang baik untuk kita terus berjalan. Bahkan Paulus mengatakan kita jangan menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang tidak punya roh. Berkata karunia Allah ini, perkataan ini bukan apa? Sorry. Bisa nggak diklik ke depan? Kok ini nggak jalan? Nah, diajarkan apa nih? Hikmat manusia tetapi oleh roh. Karena apa? Kita harus manusia duniawi itu tidak menerima yang dari roh Allah. Baginya itu satu kebodohan. Karena tidak memahami. Kalau kita bicara dengan beginian nih kepada orang luar yang tidak memiliki roh yang anugerah dari Tuhan itu, pasti dianggap ini apa-apaan. Orang ini bicara apa? Kayak begini gitu karena memang they don't understand. Maka kita mesti harus betul-betul memiliki jalur kita yang baik ini untuk kita mengenal, mengerti lebih baik, lebih tepatnya apa yang kita pahami itu. Itulah Paulus yang di dalam ayat terakhir dalam chapter 2 itu mengatakan, kalau hal-hal ini semua kita menafsirkannya dengan rohani inilah, kami ini apa? Memiliki pikiran Kristus. Kristus yang menginginkan itu adalah hal itu. Menafsir dengan baik, menyelidiki dengan baik, mengerti dengan baik. Perkataannya dia ini adalah roh yang hidup ini supaya that will really apa? Expanding our horizon. Supaya kita punya mindset ini betul-betul dirubah. Bahkan dikatakan tadi dijual untuk kita membeli dengan harta karun yang hebat ini, yang luar biasa ini. Nah, that's what we talk about. Nah, kembali kepada apa yang poin yang kita ingin bicarakan. Don't we know that kita ini semua telah dibaptis dalam Kristus. Yang dimaksud baptis dalam Kristus tidak lain baptis dalam roh. Yaitu sewaktu someone mulai terima Kristus, itulah baptisan terjadi. Ya, apa yang terjadi tidak lain yaitu dalam kita ini dibaptis dalam Kristus, kita ikut sama-sama dalam kematiannya loh. Amin. Kita jangan gini. Dulu nih pemikiran saya, kita bersyukur, terima kasih Tuhan sudah sacrifice untuk kita, sudah put on the cross, and then udah menghapus segala dosa kita. Tetapi furthermore, lebih daripada itu kita harus tahu, kematiannya itu juga membawa kematian kita juga. Amin. Ini yang perlu kita sadari, maka itu never forget, we are not boost up ourselves,
Tapi kita hanya push up to our Christ Jesus, bukannya kita. Karena kita sudah tidak layak lagi apapun di dalam segala seginya ini. Nah, makanya di sini dikatakan kita telah dikuburkan sama-sama dengan Kristus pun telah kita dibangkitkan juga. Modal kebangkitan inilah modal yang luar biasa yang Tuhan tanamkan di setiap pikiran kita. Supaya kita apa? Get rid out of what? Kita punya kebuntuan, kita punya kelesuan, kita punya problema di tengah-tengah hidup ini. Baik di bisnis maupun di dalam keluarga maupun di dalam segala hal. Karena kita tahu Dialah yang sudah membangkitkan kita juga. Nah, pemahaman ini penting sekali. That is not only just lewat-lewat dulu kalau kita baca ini, just passing by, karena we may have different understanding, but that is the truth. Inilah apa yang tertulis di dalam ayatnya, yang tidak bisa kita deny, yang tidak bisa kita terbantahkan, karena memang inilah semua yang diungkapkan itu. Nah, dari situlah kita akan hidup yang baru. Jadi kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Puji Tuhan, puji. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena inilah kita nih di dalam posisi tiap hari pergumulan pasti ada. Tetapi remember that we are also resurrected together with Christ. Yang mana kita memiliki kekuatan hidup kembali. Kebangkitan itu namanya hidup kembali. Kebangkitan itulah yang benar-benar membawa kita di dalam kekuatan itu. Bahkan ini Yohanes 11 saya sudah repeating myself. Ini ayat sangat penting sekali. Bahwa Bahwa akulah kebangkitan hidup yang percaya kepadaku. Kalau bicara percaya kepadaku itu kapan? Ya instantly, sewaktu kita percaya, today, tomorrow, atau yesterday, waktu kita percaya, ya itulah timeline-nya itu, yang mana setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Kalau saya merenungkan hal ini, bangkit kembali, puji Tuhan, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Inilah kekuatan demi kekuatan yang perlu kita peroleh karena Dia begitu baik. The God is really a very powerful and really is everything is for us untuk kita betul-betul percayai dan kita hidupi bersama itu. Nah, Kolose 2 ayat 12 mengatakan lagi, kalau kita dikuburkan dalam baptisan, turut dibangkitkan juga kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang membangkitkan dari kita, dari antara orang mati. Ini punya kuasa yang luar biasa, yang telah membangkitkan Dia, yang juga telah membangkitkan kita ini. Imanilah, kenalah, dan pahamilah dengan baik ini, supaya kita betul-betul hidup di dalam continuity yang baik, di dalam pimpinannya, di dalam penyertaannya Dia itu. Nah, kuasa yang besar, para rasul mengatakan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-melimpah. I give a very very important statement gini, di mana kita tidak mengakui kebangkitan Kristus itu juga membawa kebangkitan kita. I don't know how that we can believe that kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. That's what we need today. No one can predict how is the economic in the future. Ini sebentar lagi gonjang-ganjing gini, interestnya Amerika entah mau naik. Tadi kita share dengan Pak Vincent yang ahlinya ekonomi mengatakan, well maybe only this time. Next time udah nggak naik lagi. Thanks God kalau begitu supaya inflasi tidak terjadilah dan sebagainya. So kita hidup ini dalam tengah-tengah di mana in the midst of nowhere. Tetapi kuasanya ini kalau kita renungkan baik-baik, kita akan hidup melimpah-limpah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, inilah rasakan, nikmatilah ini dan kecamlah baik-baik semua kebaikan ini yang memang Tuhan sudah berikan. Nah, that is the very important verse yang dikatakan di sini. Beranjak dengan dasar beginian pemikirannya ini, kita ini Dia ini jauh melakukan banyak daripada apa yang kita minta dan kita pikirkan. Don't we understand that? Amin. Dia ini mengerjakan yang jauh daripada apa yang kita pikirkan, yang kita minta itu loh. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
on and on, continue and selalu all the way jalan begituan itu. I pick up the very interesting understanding mengenai Matthew 6 ayat 33. That is dari mana? Dari Passion Translation. Coba renungkan baik-baik teman-teman. Kadang-kadang kalau kita membaca ayat, not only Indonesian, not only the normal New King James, tapi the other translation seperti Young Living Translation, New Testament Translation, Passion Translation. Nah, that is the exactly arti apa yang dimaksud, karena Matius 6 itu bicara soal apa? Sandang pangan, keperluan-keperluan, bahkan di sana dikatakan kalau you mencari hal itu, you ini orang-orang duniawi. Karena justru kita ini mesti apa? Mencari kerajaan dan kebenarannya dulu, oke? So what next? How is the connection dengan kita ini mencari kebenaran dan kerajaannya? What about my life? What about my business? What about my health dan lain-lainnya? Nah ini loh ayat ini hebat ini. So above all, constantly seek God punya kingdom first. Kita makanya one day kalau nanti ada sempat akan sharing. You know di dalam John 2 ayat 49, again I repeat myself, Tuhan Yesus hilang karena di dalam festival itu rame-rame hilang. Dia waktu itu ditemukan dengan ibunya setelah 3 hari. Dia acuh tak acuh, ibunya sudah gemes mengatakan, kamu nih saya cari-cari, kira-kira ya. Kok bagaimana ini? Well, do you know, I am busy with my father business. Wah, ini English buatnya itu luar biasa. Jadi bisnisnya my father punya bisnis, tidak lain di situ dikatakan apa? Dia ini berbicara, berkomunikasi dengan ahli-ahli Taurat, mengenai apa? Menjawab pertanyaan, sharing firman Tuhan. Di situ dikatakan dengan cerdas dan cakep. Tuhan Yesus menjawab itu semuanya. Nah, that's what we are. Kita ini perlu makanya tadi dengan rekan-rekan dengan siapa ini? Pak Dharma ini yang udah lama nggak lihat tapi sekarang lihat kembali. Ayo kapan-kapan kita ketemu. Jadi sharing-sharing itulah my father business loh. Iya kan? Itulah yang Tuhan Yesus utamakan di dalam usia yang paling muda, karena tercatat di situ tuh dia punya first ministry kalau nggak salah. Sebelum yang lain-lainnya itu dia melakukan hal itu di dalam apa? Di dalam bait suci, merenungkan, bicara, berbincang. Nah, that is seek the kingdom first. Dan dia punya kebenarannya ini, kita dibenarkan, righteousness-nya dia. Then, nah ini kata-kata then, sesudah itulah, all these less important things will be given to you. Hal yang lain-lainnya, yaitu tadi yang menyangkut sandang pangan, ya kan, keperluan. Itu yang less important, dianggapnya less important loh. Yang most important itu adalah apa? Seek the kingdom and the righteousness ini dulu. Betul-betul tadi itu perumpamaan-perumpamaan seperti kerajaannya itu tidak lain adalah pengenalan tentang Kristus itu yang paling utama, kebenarannya. Bahkan Roma 14:17 mengatakan kalau kerajaan ini bukan soal makanan minuman, tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus yang tidak terlihat punya. Kita bicara dunia yang tidak terlihat punya. Wow, itulah uniknya, itulah asiknya, kerennya kita ini di dalam hidup sebagai orang yang beriman itu. AI, ChatGPT yang dikatakan itu juga semua dunia-dunia yang tidak terlihat. Tetapi itu behind this is a very powerful tool untuk memimpin bahkan hidup manusia ke depan kemana dan sebagainya itu. So that is where we are now. So all less important, jangan dibalik. Jangan mengutamakan all this mengenai hal bisnis, mengenai ya kalau saya boleh ngomong physical ini semua diutamakan ke sana sini, sibuk sana sini dan sebagainya. Well that is good, tetapi bukan top priority. Top priority ini seek the kingdom, righteousness-nya, kita mengulas, kita merenungkan perkataannya itu roh. Oh ya berarti kita ini mengertinya harus yang benar, ini itu dan sebagainya. Dan yang lainnya ini will be given, bukan diberikan sekedar aja. Di sini dikatakan abundantly, dengan melimpah,
Sesuai dengan tadi yang dikatakan kalau kita memahami kebangkitannya itu, kita hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Biarlah kita betul-betul on the track dalam hal ini, supaya kita benar-benar menitis dengan baik jalan-jalan kita ini secara kebaikan Tuhan yang Tuhan itukan. Another point ini, penting sekali. Apa sih kalau kita udah mengalami kebangkitan? Yaitu kebangkitan apa? Kebangkitan pertama dong. Kita ini dulu orang apa? Kalau istilah Alkitab kita dulu ini orang-orang mati, berdosa, and then is dead, mati. Di mata Tuhan tuh kita orang-orang di luar Kristus semua tuh orang mati. Begitu kita terima Kristus, itulah tadi yang terjadi, kita dibangkitkan. Maka itu kita udah mengalami kebangkitan pertama ini. Kalau kita sudah ada di dalam kebangkitan pertamanya itu karena kita percaya, kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian dua is talking about kalau kita udah merem mata, sudah meninggalkan semua ini. Nah ini betul-betul meninggalkan dunia ini kemana, sudah tidak berkuasa lagi. Artinya apa? Boleh secara jasmani ini ditinggalkan, tetapi kita dalam roh, tadi itu kita diberikan roh, amin. Diberikan roh sebagai apa jaminan itu, kita masuk dengan kekekalannya bersama Kristus. Amin. Inilah kematian kedua tidak berkuasa lagi. Well, seperti tadi yang Yohanes 11 mengatakan, kita ini tidak akan mati untuk selama-lamanya loh. Makanya refining our attitude, our understanding, supaya kita memiliki mindset yang benar, yang baik, supaya kita tidak miss dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita yang percaya. Amin. Nah, dari situlah kematian kedua ini tidak lain yaitu lautan api, yaitu punishment dan segala hal ini yang bakal terjadi karena kita di dalam kasih karunia hal ini kita boleh skip, kita boleh escape, kita boleh lepas dari hal-hal ini semua karena kita betul-betul ada di dalam kasih karunia-Nya Dia yang luar biasa itu. Amin. At the end, kita mengatakan kalau sudah begini, so what? Apa? Nah, biarlah kita renungkan dengan baik-baik, teman-teman semua. Apa sih semua artinya ini? Orang mengatakan ini kan teori-teori rohani. Ini kan hanya cerita-cerita aja. So what is to do? Ini memang businessman punya pemikiran selalu begitu, ya kan? Nah, watch carefully. Tuhan Yesus sudah menyediakan semua dengan baik. Dikatakan demikian, kalau mengasihi aku ini, yaitu menuruti firman-Ku. Hati-hati. Jadi kalau kita bilang mengasihi, itu bukan sekedar kita sibuk sini, sibuk sana, ini menunjukkan ini kebaikan kita ini itu. Boleh saja, that is good. Tetapi arti sesungguhnya mengasihi itu menuruti firman-Ku. Menuruti, artinya kita follow, kita express, kita nyatakan, kita lakukan. Wah, kalau ketemu sama orang, menginjilin orang bukan sekedar untuk terima, you nanti akan dibangkitkan loh, misalkan contohnya. Dan you akan memperoleh kehidupan ini. Nah inilah all the package ini menjadi kita punya action, menjadi kita punya expression, menjadi kita punya pernyataan kepada di mana lingkungan kita berada. Inilah air hidup yang meluap, yang kita ingin sharingkan ini semua. Nah dengan demikian inilah yang dikatakan kita ini menuruti firman-Nya. Yaitu sejalan dengan apa pemahaman kita, sejalan dengan itulah perkataan kita, tindakan kita. Itulah seperti Yakobus yang mengatakan. Jadi kita ini kalau beriman, berbuatnya itu ya sesuai dengan iman yang kita miliki, itulah kita perbuatkan. Perbuatan itu bukan sekedar karena saya secara manusiawi, saya mesti gini, saya melakukan hal ini itu, dan bahkan dilihat orang baik. Bukan begitu. Kembali dasarnya itu adalah iman itu sendiri, kembali dasarnya itu adalah firman yang kita turutin, itulah yang disebut kita mengasihi Tuhan. And apa sih artinya kalau kita mengasihi Tuhan? Dikatakan dengan demikian. Yang tidak menuruti ya tidak mengasihi firman ini. Kan kita tahu, kita next di sini. Kan kita tahu adalah ayat yang terkenal nih. Semua hal mendatangkan kebaikan.
Kita sering mengatakan demikian, kita dalam Tuhan, thanks God, segala hal itu mendatangkan kebaikan bagiku. Jangan lupa, kita perlu kelengkapannya. Di sini dikatakan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang understand His word. Mereka yang menyatakan menuruti firman itu. Mereka yang menyatakan, melakukan dengan apa yang firman itu sejalan dengan firman yang disampaikannya itu. Bukan satu pihak mendengar gini, lain pihak next time, oh ya oke, oh ya nanti akan begini, oh belum dibangkitkan, oh ya oke, ikut. Bukan begitu. God is looking inside into our heart. How to understand correctly in our deepest mind. Dan deepest heart ini, yang inilah yang dikatakan kita ini adalah menuruti firman-Nya. Yaitu kita inilah yang mengasihi Dia. Maka itu Paulus mengatakan dengan Roma ini bukan teori, ini bukan sekedarnya. Tapi yes, tancapkan, camkan baik-baik untuk supaya kita miliki ini semua. Then we can declare, kita bisa nyatakan seturut dengan firman-Nya itu di dalam segala hal. Tuhan melihat kebaikan kita yang mengasihi Dia dengan ini, dengan baik menuruti firman-Nya ini. Dialah yang akan apa? Mendatangkan segala kebaikan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Is that not great? Bahwa kita ini di tengah-tengah segala himpitan apa? Biarlah kita mengambil, memetik segala kebenaran ini untuk betul-betul revive ourselves supaya kita get rid out of our situation semuanya ini, seek His kingdom and righteousness-nya dulu, dan yang lainnya less importantnya itu akan ditambah-tambahkan secara apa? Abundantly. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Biarlah ini hari sekali lagi meneguhkan setiap kita semua word by word. Banyak case-case-nya ini yang benar-benar kita bisa sharingkan dengan baik. How deep is His love to every one of us. He has done everything for us. Dia sudah menyediakan semuanya. Dan biarlah kita mengambil ini, menuruti firman-Nya, dan di dalam segala hal, kebaikan itu menanti dan mengikuti kita semua. Puji Tuhan. Thank you. God bless you. Christ in you and the hope of glory. Hallelujah. Amen.